Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syarifah Dinda Aryati dengan nomor induk mahasiswa 11076200210 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep humanisme menurut pandangan Abraham Maslow. Sebelum masuk ke pembahasan kita kali ini, kenali dulu yuk siapa itu Abraham Maslow. Abraham Maslow ini adalah teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Abraham Maslow ini percaya bahwa manusia terdorong untuk menerima dan memahami dirinya sebisa mungkin. Nah, setelah sedikit mengenal tentang tokoh Abraham Maslow, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang teori humanisme menurut pandangan tokoh Abraham Maslow yuk. Humanisme adalah suatu konsep belajar yang berfokus pada sisi perkembangan kepribadian manusia untuk menemukan kemampuannya dan bagaimana cara pengembangannya. Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal. Yang pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang, dan yang kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Pada diri masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut, seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil kesempatan, takut untuk membahayakan apa yang sudah ia miliki, dan sebagainya. Tetapi, di sisi lain seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan, keunikan diri, ke arah berfungsinya semua kemampuan, ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar, dan pada saat itu juga ia dapat menerima diri sendiri. Teori hierarki kebutuhan. Teori humanisme Maslow merupakan salah satu cabang humanisme yang terkenal dengan teori hierarki kebutuhannya. Abraham Maslow berpendapat manusia mempunyai naluri-naluri dasar yang menjadi nyata sebagai kebutuhan. Maslow membagi kebutuhan-kebutuhan manusia menjadi 5 tingkatan hierarki. Tingkatan hierarki kebutuhan tersebut adalah: yang pertama, kebutuhan fisiologis, meliputi kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, seks, tidur, dan oksigen. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman, meliputi kebutuhan akan keamanan, keteraturan, stabilitas, perlindungan, kebebasan, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa dimiliki dan cinta, mencakup hubungan psikologis yang mendalam dengan orang lain. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan dan harga diri, yaitu kebutuhan akan pemberian penghargaan atau reward dan mengakui hasil karya individu. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan akan kesempatan dan kebebasan untuk merealisasikan cita-cita atau harapan individu. Kelebihan dan kekurangan dari teori Abraham Maslow. Kelebihannya yaitu, secara umum, dapat dikatakan bahwa teori Maslow telah meletakkan batu pertama untuk penelitian struktur individu, terutama menyangkut apa yang telah mendorong perilaku tertentu dalam organisasi dan dalam bidang pembelajaran melalui identifikasi pada kebutuhan-kebutuhan individu. Sedangkan kekurangannya yaitu telah diketahui sebelumnya bahwa teori Maslow ini telah diterima oleh banyak orang. Namun, teori ini masih harus dibuktikan secara empiris. Dalam kenyataannya,
Sulit sekali untuk memisahkan dan mengukur kebutuhan-kebutuhan manusia itu sendiri. Urutan hierarkis spesifik tidak sama bagi semua orang. Juga tidak ada penjelasan kapan suatu kebutuhan sudah cukup terpenuhi. Implikasi teori humanisme menurut Abraham Maslow terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar. Teori belajar humanistik dalam meningkatkan motivasi belajar siswa sekolah dasar, perspektif Abraham Maslow adalah menitikberatkan pada pendekatan humanistik dengan menggunakan komunikasi antar pribadi, yaitu berpusat pada peserta didik dengan memahami kebutuhan dan potensi yang dimiliki peserta didik untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam suatu kehidupan. Seorang guru harus lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan peserta didik dalam proses pendidikan. Perasaan gembira, tidak tertekan, nyaman adalah hal yang diinginkan dalam proses pembelajaran, sehingga meningkatnya keminatan peserta didik untuk belajar. Sekian penjelasan dari saya tentang konsep humanisme menurut pandangan Abraham Maslow. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.